Jarine ulama ahli agama Islam, nabi dan rasul iku jumlahe 124 wong, 124 orang yang termasuk nabi dan rasul di dunia ini menurut ulama-ulama ahli agama Islam. Mergo ulama itu ya macam-macam. Yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu enggak hanya ilmu agama saja, enggak hanya ilmu agama Islam saja yang disebut ulama. Jadi orang yang berilmu tentang ahli kelistrikan ya bisa dikatakan ulama. Ahli kehewanan itu juga bisa dikatakan ulama. Ahli tanaman itu juga bisa dikatakan ulama. Ulama botani ya. Jadi pokoknya orang ahli apa saja itu dikatakan ulama, karena ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang memiliki banyak ilmu. Nah, menurut ulama ahli agama Islam, nabi dan rasul itu jumlahnya 124 orang di dunia ini. Tapi kalau menurut mbah saya, jarine mbahku, nabi dan rasul di dunia ini ada 104 orang. Jadi ini menurut mbahku ya, 104 orang. Nah, kalau menurut ulama ahli agama Islam jumlahnya 124 orang nabi dan rasul di dunia ini. Yang pendapat ya boleh berbeda, tapi ya berdasarkan literatur yang berbeda ya boleh. Nah, kalau menurut mbahku, menurut mbah saya ya, nabi dan rasul itu jumlahnya ada 104. Itu katanya mbahnya ya, sampai akhirnya ke mbah saya sampai ke saya. 104 orang jumlah nabi dan rasul itu. 104 orang itu ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu cuma 25 nabi dan rasul. Nah, sehingga ditulis dalam kitab Qisasul Anbiya itu cuma 25 nabi dan rasul, digaris bawahi yang wajib diketahui tuh. Nah, terus kalau jumlahnya 25 nabi dan rasul saja, lah kalau menurut ulama agama Islam tadi kan ada 124, berarti yang 99 nabi dan rasul itu siapa mereka itu? Siapa nama nabi dan rasulnya? Apa nama kitab sucinya? Bagaimana cara peribadatannya? Terus diutusnya sebagai rasul itu di daerah mana? Umatnya itu apa namanya? Nggak ada penjelasan, karena kurangnya literatur dan kurangnya penelitian. Sebab sarjana-sarjana Islam, sarjana agama Islam, profesor-profesor, termasuk oknum profesor sejarah Islam, itu malas meneliti. Kenapa? Karena kurangnya literatur. Jadi akhirnya ya sampai sekarang nggak diketahui 99 orang nabi dan rasul itu siapa aja.
Nah, kalau menurut mbah saya kan cuma 104 nabi dan rasul. Kalau sudah ada 25 kan berarti yang 79 orang itu siapa saja kan gitu. Nah, kalau menurut mbah saya kan salah satunya nabi dan rasul yang diutus ke tanah Jawa atau ke Nusantara ini, ke Indonesia ini, ya belum ada Indonesia dulu, ya tanah Jawa, Nusantara lah. Nusantara itu adanya ya zaman Majapahit. Kalau Jawa sebelumnya sudah ada. Istilah Nusantara itu zamannya Majapahit, ya itu. Nah, itu 79 orang itu siapa saja. Nah, salah satunya menurut mbah saya itu nabi dan rasul yang diutus ke tanah Jawa itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, putranya Nabi Yahya alaihissalam. Di Jawa orang menyebutnya dengan Aji Soko. Tuh, ya itu menurut mbah saya. Jadi Aji Soko itu termasuk nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah Jawa. Itu ya. Nah, mengajarkan apa? Kitabnya apa ya? Kitabnya namanya kitab teles atau kitab ada makna. Yang diajarkan itu adalah Hono Coroko Doto Sawara Padha Jayanya Maga Bathanga. Loh, masa ngajarkan Hono Coroko itu termasuk nabi dan rasul? Nah, itu kan menurut mbah saya. Hono Coroko itu katanya mbah saya merupakan Asmaul Husna. Jadi Hono Coroko itu merupakan Asmaul Husna. Katanya mbah saya lu ya. Nah, saman percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Ya. Jadi Hono Coroko itu merupakan Asmaul Husna. Nah, asma Allah, nama-nama Allah itu banyak sekali, bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Tapi nama-nama Allah yang terbaik ya, makanya dikatakan Asmaul Husna itu karena nama Allah yang terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 99. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Nah, tapi sebenarnya Asmaul Husna itu jumlahnya 100, enggak 99, 100. Cuma orang kurang jeli. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ada. Nah, cuma kurang jeli. Sebenarnya jumlahnya 100 Asmaul Husna itu. Ya. Nah, kalau katanya mbah saya, Hono Coroko itu merupakan Asmaul Husna. Loh, kok iso? Ya. Pertama kali saya juga heran gitu. Oh, kok bisa? Hono Coroko kok termasuk Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu kan yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama saya nggak percaya juga, tapi sama mbak saya dijelaskan. Coba lihatin ya, ini apa Hono Coroko itu. Hono Coroko sampai akhir ya. Ho itu soho itu suhu, guru, pengajar, pendidik ya. Nah, kalau namanya guru itu jelas
memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas daripada muridnya, daripada orang yang dididiknya. Karena guru itu adalah pendidik pengajar, ya. Tuh, soho. Ho itu soho. Nah, sekarang coba dilihat. Artinya adalah pengajar dan pendidik. Ya. Allah itu pengajar, pengajar alam semesta. Allah itu pendidik, pendidik alam semesta. Buktinya, buktinya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamina, yang mendidik alam semesta. Loh, Allah itu Robun. Robun itu artinya pendidik, pengajar. Ya. Berarti soho itu pendidik pengajar. Disingkat jadi ho. Ya, ho. Nah, berarti ho itu merupakan salah satu Asmaul Husna. Karena sifat dari pendidik, dari pengajar itu adalah al-alimu. Nah, mengetahui. Sifat dari pendidik dan pengajar itu banyak ilmunya, mengetahui. Makanya dalam Asmaul Husna itu ada al-alimu, yang maha mengetahui. Ya, itu dari ho, ya. Nah, terus selanjutnya, saya kasih contoh lagi, ya. Kata mbak saya, habis ho apa? Habis ho itu no, ya. No, no itu karno. Karno itu pendengaran. Loh, katanya karno itu artinya kuping. Loh, kuping itu kan bentuknya. Isinya dalam kuping itu pendengaran. Banyak yang punya kuping tapi nggak bisa mendengar. Nah, jadi karno itu aslinya adalah pendengaran, ya. Nah, mendengar berarti. Nah, sekarang mendengar itu ada nggak dalam Asmaul Husna? Nah, dalam Asmaul Husna itu mendengar tuh as-sami'u. Jadi Allah itu maha mendengar. Ya, jadi no itu karno, mendengar, pendengaran. Ya, yang umumnya orang itu mengartikan kuping atau telinga. Sebenarnya yang benar itu adalah karno itu artinya krungu. Krungu. Nah, krungu itu bahasa Indonesianya mendengar. Bahasa Arabnya as-sami'u. Gitu. Ya, termasuk Asmaul Husna, as-sami'u. Ya. Nah, no tadi merupakan Asmaul Husna. Ho, no, ya. Terus co, ya. Co itu adalah suco. Suco itu adalah penglihatan. Penglihatan, melihat itu suco, ya. Delok, deleng, ya, itu suco, melihat. Suco itu katanya mata. Oh iya, mata itu kan cuma alatnya untuk melihat. Tapi sebenarnya itu melihat soco itu, ya. Soco itu melihat. Nah, melihat, banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi yang benar artinya soco itu melihat. Nah, sekarang melihat itu apa ada di dalam Asmaul Husna? Kalau bahasa Jawanya ningali, delok. Bahasa Indonesianya melihat. Sekarang bahasa Arabnya apa? Al-basiru.
Al-Basiru itu artinya yang maha melihat. Ya, sekarang Al-Basiru itu ada enggak di dalam Asmaul Husna? Ya, di dalam Al-Quran itu sering disebutkan wa huwas samiul basir. Dia Tuhan Allah itu Samiul Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi noco tadi ya, noco mendengar dan melihat. Nah, jadi hono co roko seterusnya itu merupakan Asmaul Husna. Itu katanya Mbah saya lu Raden Mas Surodarmo, itu katanya. Itu loh ya, boleh percaya boleh tidak ya. Hono coroko hono co saja, lainnya nggak usah diteruskan, lain waktu ya yang lainnya.